Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus penularan subvarian COVID-19 Omicron XBB di wilayah Sumatera Utara. Meski demikian, Dinkes Sumatera Utara mengeluarkan surat kewaspadaan kepada masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Selain itu juga menyegerakan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan proteksi terhadap penularan virus corona. Kabar lainnya, masih mengenai COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat angka kesembuhan. Wali Kota Malang, Dr. Handes Haji Sutiaji mengatakan akan segera menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait penanganan penyakit gagal ginjal akut. Penerbitan SE ini adalah untuk menindaklanjuti SE Kementerian Kesehatan serta adanya informasi warga Kota Malang yang meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Pada Senin 24 Oktober 2022, Wali Kota Sutiaji saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Malang mengungkapkan pihaknya akan membuatkan luncuran mengenai SE ini agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat. Sutiaji menjelaskan dalam SE tersebut berisi tentang literasi kepada masyarakat agar harus waspada dan hati-hati, termasuk di dalamnya yang terkait dengan obat sirup bagi anak-anak yang saat ini telah dilarang untuk diperjualbelikan. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan pula bahwa telah ada 2 warga Kota Malang yang mengidap penyakit gagal ginjal akut ini, di mana saat ini 1 orang di antaranya telah sembuh usai menjalani perawatan dan 1 orang lagi dinyatakan meninggal dunia pada awal Oktober 2022 lalu yang disebabkan oleh gangguan ginjal akut progresif atipikal. Oke Google, rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin. Hai pencarian rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin adalah podcast 3 Minute Update Spesial Korea. Annyeonghaseyo. 3 Minute Update Spesial Korea. 안녕하세요. Pengerjaan konstruksi tol Yogyakarta-Bawen terus menunjukkan hasil yang progresif. Direktur Utama Jasa Marga Dwi Winarsa menjelaskan progres pembangunan konstruksi tol Yogyakarta-Bawen kini sudah mencapai 5,83%. Sementara untuk tol Yogyakarta-Solo, konstruksi masih berlangsung di wilayah Klaten. Manajer Humas Jogja Solo Marga Makmur Rahmat Jasiman menuturkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta proses pembangunan baru terlaksana land clearing di seksi 1, tepatnya di Kapanewon Kalasan. Sementara itu Kepala Dispertaru DIY Rido Suprayitno mengatakan untuk sosialisasi tol Yogyakarta Solo seksi 3 akan dilaksanakan pada awal November 2022. Demikian kilas kabar dari Yogyakarta. Ade melaporkan dan kita kembali ke rekan-rekan di Radio Sonora Jakarta. Polisi menahan 6 tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang yang terjadi 1 Oktober lalu. Penahanan dilakukan seusai mereka diperiksa di Polda Jawa Timur kemarin. Ke-6 tersangka diantaranya Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Malang Wahyu SS. Ke-6-nya ditahan di Rumah Tahanan Reserse Kriminal Polda Jawa Timur. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.